Di ufuk timur Jawa, menjulang tinggi menembus langit, berdirilah Gunung Semeru Mahameru yang oleh leluhur dipercaya sebagai puncak para dewa dan tiang penyangga dunia. Asap tipis yang mengepul dari kawahnya bukan sekadar gejala alam, melainkan napas purba yang tak pernah benar-benar berhenti sejak bumi pertama kali bergetar. Bagi masyarakat sekitar, Semeru bukan hanya gunung tertinggi di Pulau Jawa, ia adalah saksi bisu janji, pengkhianatan, dan pencarian makna hidup. Konon pada zaman ketika para dewa masih berjalan di bumi, Mahameru dipindahkan dari tanah India ke Jawa untuk menstabilkan pulau yang terus berguncang. Namun saat puncaknya ditancapkan, sebagian kekuatan suci tertinggal di kawah Jonggring Saloko Kawah yang dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan kahyangan. Sejak saat itu, hanya mereka yang berhati bersih yang bisa mendekati puncaknya tanpa kehilangan arah. Berabad-abad kemudian, hiduplah seorang pemuda bernama Raka, anak seorang porter gunung yang wafat saat menolong pendaki tersesat di lereng Semeru. Sejak kecil, Raka menyimpan dua perasaan dalam dadanya. Cinta yang dalam pada gunung itu, dan amarah karena merasa gunung telah merenggut ayahnya. Baginya, Semeru adalah keindahan sekaligus luka. Suatu hari, Raka memutuskan mendaki hingga puncak Mahameru seorang diri. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih kuat dari takdir. Di Ranukumbolo, danau yang tenangnya seperti cermin langit, ia bertemu seorang perempuan misterius bernama Arum. Wajahnya lembut, sorot matanya seperti menyimpan rahasia yang terlalu tua untuk diucapkan. Arum memperingatkannya, Semeru tidak pernah mengambil. Ia hanya memanggil mereka yang siap pulang. Raka tak memahami maksudnya. Mereka melanjutkan perjalanan bersama melewati Ora-Woro Ombo yang diselimuti kabut tipis. Di sana, Raka mulai mendengar bisikan aneh suara yang menyerupai ayahnya memanggil namanya dari balik angin. Ia berlari mengikuti suara itu, meninggalkan Arum yang berteriak memintanya berhenti. Langkahnya semakin cepat menuju lereng berpasir menuju puncak Gunung Semeru. Pasir berjatuhan, tanah terasa hidup di bawah kakinya. Saat ia hampir mencapai puncak, kabut tebal turun mendadak, dan suara ayahnya terdengar jelas. Raka, pelang. Di hadapannya muncul bayangan seorang lelaki dengan pakaian porter tua. Wajahnya samar namun penuh kasih. Air mata Raka jatuh. Ia sadar selama ini ia mendaki bukan untuk menaklukkan gunung, melainkan untuk mencari jawaban atas kehilangan. "Kenapa ayah pergi?" teriaknya pada kabut. Bayangan itu menjawab lirih, "Aku tidak pergi karena gunung. Aku pergi karena waktuku selesai." Jangan salahkan Semeru atas takdir yang bukan miliknya tiba-tiba. Tanah bergetar, letusan kecil menyemburkan abu ke udara. Raka terpeleset di pasir curam dan hampir terjatuh ke jurang kawah. Namun tangan Arum menariknya tepat waktu. Saat ia menoleh untuk berterima kasih, Arum tersenyum tipis dan perlahan menghilang bersama kabut yang terangkat oleh angin pagi. Raka terdiam. Ia sadar perempuan itu bukan pendaki biasa. Mungkin penjaga gaib Mahameru. Mungkin perwujudan dari kekuatan yang menjaga keseimbangan gunung itu. Ia tak pernah tahu pasti. Ketika ia turun gunung, hatinya tak lagi dipenuhi amarah. Ia membawa pulang kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai porter, membantu pendaki dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali ia sampai di Ranukumbolo, ia sering duduk menatap permukaan air, berharap melihat bayangan Arum sekali lagi. Konon, beberapa pendaki yang mendaki terlalu angkuh
sering tersesat di jalur pasir, mendengar suara orang yang mereka rindukan memanggil dari kejauhan. Namun mereka yang mendaki dengan niat tulus sering merasa seperti ada yang menuntun langkah mereka saat kabut turun tiba-tiba. Hingga kini, Mahameru tetap berdiri kokoh, menghembuskan asapnya ke langit biru. Orang-orang percaya bahwa di puncaknya, para dewa masih berjaga, memastikan keseimbangan alam tetap terjaga. Dan di lerengnya, roh-roh baik membantu mereka yang datang dengan hati bersih. Legenda itu terus hidup tentang kehilangan yang berubah menjadi penerimaan, tentang amarah yang luluh menjadi kebijaksanaan, tentang gunung yang tidak pernah benar-benar mengambil, hanya mengajarkan manusia tentang arti pulang. Dan setiap kali matahari terbit dari balik puncak Gunung Semeru, cahaya keemasannya seolah berbisik lembut bahwa sebesar apapun duka, setinggi apapun ambisi, manusia selalu punya pilihan untuk menyalahkan takdir atau berdamai dengannya.